Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak limpahan nikmat, terkhusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sempat dan sehat dan nikmat yang lainnya yang apabila Allah Subhanahu wa taala menuntut seorang hamba untuk menghitung nikmat yang telah dia terima, maka tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang Allah hari ini berikan kepada kita semua, mari kita jadikan diri kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam teruslah kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, insyaallah ketika kita masuk di padang mahsyar, ketika kita berdiri di padang mahsyar, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun khatib yang naik di atas mimbar ini pasti mengajak dan menyuruh kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah salah satu kunci kesuksesan kita untuk meraih kegembiraan, hidup kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kehidupan kebahagiaan di akhirat kelak nantinya. Karena hanya dengan takwa kita akan menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena hanya dengan takwa kita akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan takwa kita akan hidup bahagia kelak di akhirat nantinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, dengan bekal takwa. Karena bekal terbaik untuk menghadapku, kata Allah, adalah dengan bekal takwa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan potensi yang hari ini Allah berikan untuk jadikan diri kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada siang kali ini yaitu mengangkat tentang memahami jalan kebenaran. Para jemaah, alhamdulillah Allah telah menyampaikan umur kita pada
hari Jumat yang penuh barokah ini, tepatnya tanggal 25 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Di mana di bulan Desember ini kita dapati ada hari perayaan umat di luar Islam, ya, atau non Muslim. Nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, bahwa setiap tahunnya para dai, para ustadz, kiai dan para mubalik yang memperingatkan tentang hal demikian, yaitu pelarangan kita untuk mengikuti perayaan-perayaan orang-orang di luar Islam. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia bukan bagian dari kami. Atau dalam kata arti lainnya, dia bagian dari golongan yang diikutinya. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berikan nasihat kepada diri kita pribadi dan untuk keluarga kita ataupun saudara-saudara kita agar tidak mengikuti kebiasaan perayaan orang-orang di luar Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan dan juga Rasulnya, ya, untuk perayaan kita dua perayaan besar yang harus kita ikuti, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, oleh karena itu cukupkan diri kita dengan dua perayaan tersebut. Toleransi yang baik para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, toleransi yang baik itu bukan berarti kita harus mengikuti perayaan dari di luar agama kita. Toleransi yang baik itu adalah kita membiarkan mereka melakukan perayaan dan kita tidak mengikutinya. Sebagaimana firman Allah, "Lakum dinukum waliyadin." Bagimu agamamu, silahkan kamu merayakannya dan kita tidak mengikutinya. Bagi kami agama kami dan kami mempunyai hari raya dan kita dan mereka tidak mungkin mengikutinya. Nah, itu saja para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang memahami jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua kelompok manusia di muka bumi ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menyeru pada kebenaran dan para pengusungnya. Mereka inilah orang-orang yang telah mewakafkan hartanya dan bahkan nyawanya untuk agama ini, menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru bumi dan berjihad untuk membela agama ini dari tangan-tangan jahat orang-orang kafir dan munafik. Dan yang kedua adalah kelompok para penyuruh kebatilan, kelompok wali-wali syaitan. Mereka yang telah mengerahkan pikiran dan harta mereka untuk membungkam dakwah Islam ini dan memerangi siapa saja yang berusaha untuk menerapkan syariat Islam untuk diterapkan di bumi Allah ini. Inilah kelompok yang kedua, kelompok yang tidak senang akan tegaknya syariat Islam di muka bumi Allah ini. Dan seharusnya kita berpikir para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan kita menghirup udara-udara dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ironisnya sebagian dari kaum muslimin itu tidak mau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ironis sekali. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua kelompok ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Yang artinya orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir itu berperang di jalan syaitan. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Dan dalam ayat yang lain para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan cahaya itu berupa keimanan dan kegelapan itu berupa kekafiran. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 257, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minadh nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, kepada cahaya keimanan. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya keimanan kepada kegelapan, yaitu kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah menggambarkan kepada kita tentang perihal jalan kebenaran dan jalan kebatilan, di mana iman itu digambarkan cahaya yang sangat terang benderang, sedangkan kekufuran itu digambarkan kegelapan yang sangat gulita. Sebagaimana kita analogikan ketika kita berada di dalam gua yang sangat bergelap, tentunya kita menginginkan cahaya. Nah, cahaya itulah cahaya keimanan yang masuk dalam lubuk hati kita, sehingga dengan kita mengikuti cahaya tersebut, maka kita akan dibimbing kepada jalan yang lurus. Sedangkan gua yang gelap tanpa cahaya, maka siap-siaplah kita akan terperosok. Paling tidak kita akan menabrak sesuatu di depan kita, karena tidak ada cahaya sedikit pun. Begitulah analoginya. Para jemaah, iman itu ibarat cahaya yang menyinari hati sehingga hati mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Begitulah cahaya cahaya hidayah ketika memasuki iman manusia, maka ia akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mana jalan menghantarkan ke surganya Allah dan mana jalan mengantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mana jalan ketaatan dan mana jalan maksiat. Dan mana orang yang dicintai Allah dan mana orang yang dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah pasti ketika salah seorang telah memasuki dalam hatinya keimanan, maka ia mengetahui mana yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mana yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, karena ia telah memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala dan para pengusungnya. Hari ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dapati sabda Rasulullah SAW, umatku akhir zaman nanti kelaknya, yang benar itu dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Dan hari ini telah terjadi para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana para pengusung kebenaran ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini itu dimusuhi. Dan anehnya, latahnya, ya, sebagian dari kaum muslimin ikut memusuhi orang-orang yang ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang telah memahami ini semua, ia akan mengambil jalan kebenaran dengan kemantapan, keyakinan, dan tidak ada rasa goyah sedikit pun. Meski jalan kebenaran selalu ada rintangan yang menghadang, selalu ada onak dan duri ujian yang tak pernah berhenti, tetapi mereka yakin bahwa surga Allah telah menantinya. Ya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hari ini, ya, menisbatkan diri kita untuk menegakkan suatu kebenaran, maka siap-siaplah kita mendapatkan ujian, ya, perlawanan. Karena sesungguhnya banyak manusia-manusia di muka bumi ini tidak senang dengan kebenaran, ya, kebenaran dianggap kesalahan dan kebatilan dianggap kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, jalan kesesatan itu banyak. Meski banyak, hakikatnya satu, yaitu menggiring seseorang dari cahaya menuju kegelapan, menggiring ketaatan menuju kemaksiatan, menggiring manusia pada kesombongan dan memperturutkan hawa nafsu. Inilah jalan kesesatan, ya. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkisah, Rasulullah SAW pernah membuat garis lurus panjang dan beliau bersabda, wahai para sahabatku, inilah jalan kalian, jalan yang lurus dan haruslah kalian ikuti, ya. Dan kita harus mengikuti jalan lurus tersebut. Dan Rasulullah membuat jalan sebelah jalan yang lurus tadi, kanan dan kirinya. Dan begitu banyak jalan yang dibuat Rasulullah, ya, garis tadi.
maka janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang sesat ini. Walaupun banyak, ini menyesatkan. Begitulah pintu kesesatan. Begitu banyak, ya. Dari pintu mana saja, tapi tujuannya satu, yaitu yang pertama mengikuti bisikan setan dan mengikuti hawa nafsu belaka. Lantas Rasulullah SAW membacakan ayat Quran surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza siratin mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ya, jadi garis yang lurus tadi, maka ikutilah. Karena jalan yang lurus ini mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Artinya, jalan yang banyak tadi di sebelah jalan lurus, ini adalah jalan yang mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan ini disebabkan karena jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah hanyalah satu, yaitu sesuatu yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan juga mengirimkan kitab-kitabnya, menurunkan kitab-kitabnya. Tiada seorang pun yang dapat sampai kepadanya kecuali melalui jalan ini, yaitu jalan yang lurus tadi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin tahu apa itu jalan kebenaran yang hanya ada satu tersebut, maka jawabnya adalah jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan rasul, yang dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan kebenaran, jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan yang tidak sedikit pun ya mendapatkan kenikmatan. Tapi yakinlah para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu hanya kita bisa dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalala, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, dan ada pula di antara orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, inilah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketidaktahuan jalan kebenaran ini akan menjadikan seorang hamba tersesat. Ia akan merasa suatu kepayahan yang luar biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, ketidaktahuan terhadap jalan kebenaran ini dan rintangannya serta tidak memahami maksud dan tujuannya maka akan menghasilkan kepayahan yang sangat. Di samping itu faedah yang didapatkan pun sedikit. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah tahu jalan kebenaran itu adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan jalan kebenaran itu sendiri telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan Nabi sebelum beliau, dan jalan kebenaran itu pun penuh onak dan duri, maka kecapean atau kelelahan telah menempuh jalan kebenaran pasti akan Allah balas dengan jannah. Dan setelah itu tidak ada lagi kelelahan, kecuali akan diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang tanpa batas. Semoga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah terus membimbing kita untuk sabar menempuh jalan kebenaran dan mengistiqomahkan kita semua hingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada para jamaah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Memperbanyak istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.